Selamat datang di masa depan Indonesia. Konsep yang akan dibangun di IKN nantinya adalah Smart Forest City atau kota pintar di tengah hutan. Bisa bayangkan, kota dengan fasilitas kelas 1 dan teknologi informasi komunikasi yang canggih di tengah hutan. Dan ini tentu lebih baik daripada konsep Smart City yang digunakan oleh Singapura atau negara-negara lainnya. Bahkan konsep Smart City ini diyakini dapat memancing satwa endemik Kalimantan, yakni seperti bekantan, monyet, urang hutan, burung enggang, hingga berbagai satwa lainnya. Hutan heterogen dengan pohon asli dan endemik dari Kalimantan. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sambutan IKN Sejarah Baru dan Peradaban Baru 18 Oktober tahun 2022. Dalam sambutan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa pembangunan IKN merupakan masa depan Indonesia yang nantinya menjadi basis ekonomi baru di Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan kepindahan ibu kota negara ke Nusantara bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan. IKN sebagai basis ekonomi baru. Sejatinya IKN dibangun untuk pemerataan pembangunan di Indonesia karena terdapat ketimpangan yang sangat serius di berbagai wilayah di Indonesia. Indonesia memiliki ribuan pulau, tapi 58% atau sekitar 140 juta penduduk berada di Pulau Jawa. Kita ingin menghadirkan Indonesia sentris. Indonesia ini memiliki 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. 58% terpusat di Pulau Jawa. 58%. PT PP atau PT Pembangunan Perumahan Tbk resmi menggandeng perusahaan besar kelas internasional di dunia, yaitu LG CNS. Oke, kita intip sedikit alasan kenapa harus LG CNS yang digandeng. Kenapa bukan perusahaan dari Singapura atau Jepang yang sudah jelas menerapkan konsep Smart City ini. Penyedia layanan teknologi informasi LG CNS telah menjadi perusahaan Korea Selatan yang pertama di dunia yang menandatangani kemitraan transformasi digital atau DX dengan layanan Cloud Google atau Google Cloud. Melalui kemitraan strategis, LG CNS berharap dapat memperoleh keunggulan kompetitif di pasar kecerdasan buatan yang ditujukan untuk penggunaan perusahaan untuk melaksanakan proyek inovasi, modernisasi aplikasi cloud, dan total experience. Nusantara adalah kota pintar masa depan, berbasis hutan dan alam. Belum ada di dunia, belum ada. Tolong dicarikan, belum ada. Ini yang membedakan, ini yang nanti menjadi diferensiasi ibu kota kita dengan ibu kota negara-negara lain. 70% areanya nanti adalah area hijau. Dan 80% sumber energinya adalah berasal dari renewable energy. Nanti harus mobil listrik. 80% transportasinya adalah transportasi umum, autonomous vehicle, tanpa awak dan tanpa sopir. Kita hargai di sana adalah pejalan kaki. Perubahan peradaban Indonesia didukung oleh implementasi teknologi yang mumpuni. Smart living, smart city, layanan masyarakat lewat aplikasi, ini yang ingin kita bangun. Untuk meningkatkan kehadiran pasar, penyedia layanan TI akan mengkomersialkan teknologi AI terkait manufaktur dan
inovasi rantai pasokan, mengoptimisasi produksi untuk meningkatkan kualitas. Ini juga akan menambahkan teknologi AI di Cloud Google atau Google Cloud ke kapasitas AM-nya untuk memperluas proyek baru. Selain itu, sebagai bagian dari upaya inovasi TX, perusahaan Korea Selatan itu telah mengatakan akan menerapkan pembelajaran mesin AI dan kemampuan data besar Google Cloud untuk mengembangkan layanan pemasaran yang dipersonalisasi. Pemasaran hypersonalisasi menyediakan produk dan layanan yang optimal pada waktu yang tepat dengan memprediksi pilihan masa depan pelanggan. Gimana tuh? Keren nggak? Kedua, perusahaan juga berencana memperluas kerjasama strategisnya ke proyek kota pintar dan pabrik pintar menurut penyedia layanan TI ini. LG CNS saat ini mengoperasikan 4 pusat penelitian AI dan telah disertifikasi oleh Google Cloud tahun lalu sebagai perusahaan pembelajaran mesin terkemuka. LG CNS memiliki kemampuan DX dan layanan pakar yang terbaik di dunia. Secara aktif mempromosikan inovasi terbuka dengan perusahaan teknologi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini yang menjadi pertimbangan mengapa Indonesia menunjuk LG CNS sebagai partnernya untuk membangun IKN. Dan kabar bahagianya, LG CNS telah resmi berinvestasi di IKN sebesar 142 triliun rupiah. Hal ini tentu membuat Pak D kegirangan dong, atau Presiden Joko Widodo. Bukan hanya berinvestasi di IKN, tetapi LG CNS juga berinvestasi dalam bidang hilirisasi industri baterai. Jokowi mengaku senang lantaran pembangunan industri baterai listrik terintegrasi mulai berjalan. Jokowi mengatakan ini akan menjadikan Indonesia menjadi pemain dalam industri baterai listrik. Investasi LG ini merupakan investasi pertama di dunia yang diintegrasikan produksi kendaraan listrik dari hulu sampai ke hilir, dimulai dari baterai listrik hingga mobil listrik, dan ditambah lagi dengan industri daur ulang baterai dari hulu sampai hilir. Jokowi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada konsorsium LG CNS, menyatakan komitmen investasinya untuk membangun pabrik baterai listrik tak tanggung-tanggung. Dana yang diinvestasikan mencapai 9,8 miliar atau setara 142 triliun. Selain itu, Jokowi juga senang lantaran komitmen LG CNS nantinya akan menciptakan lapangan kerja setidaknya sebanyak 20.000 pekerja bisa terserap di pembangunan pabrik ini.